Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas taufik dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan video ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta semua umatnya hingga kini. Dan semoga kita termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syafaatnya. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Umi Putrianingsi dengan stambuk M1B1 19049, jurusan Ilmu Lingkungan kelas B. Lanjut saja pada materi. Di sini saya akan membahas tentang manusia perancang keberlanjutan lingkungan, di mana ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, melembagakan kembali kearifan lokal tradisional. Kedua, mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat berisiko. Ketiga, mengampanyekan sustainable social. Yang pertama adalah melembagakan kembali kearifan lokal tradisional. Konteks teknologi dan norma atau tradisional terletak pada muatan kearifan lokal yang perlu untuk digali dan dikembangkan lagi. Dibandingkan dengan teknologi yang membawa resiko-resiko bawaan, sistem pengetahuan tradisional tidak pernah melakukan kerja-kerja eksploitatif secara hanya melayani kebutuhan pokok manusia secara subjektif, sesuai dengan jumlah optimum yang membutuhkan, di mana jumlah sumber daya yang dibutuhkan baik pernah dieksploitasi secara besar-besar. Dalam membangkitkan kearifan lokal merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan dan meredam watak eksploitatif manusia atas alam. Di mana contohnya kalau di daerah saya di Kabupaten Muna, yaitu kearifan lokal termasuk adat Pingitan. Kalau di daerah saya biasa disebut dengan karya, di mana karya itu merupakan proses pembersihan diri seorang perempuan menjelang dewasa atau masa peralihan sebelum berumah tangga atau menikah. Budaya karya atau Pingitan ini sangat bermakna karena ini membersihkan bagi para gadis beranjak dewasa atau sebelum membina rumah tangga, dan acara seperti ini sangat menantiasa masyarakat, khususnya para gadis di Kabupaten Muna. Jadi masyarakat Muna ini menempatkan perempuan dalam posisi tertinggi, sebab bagi anak-anak perempuan atau orang tuanya dianggap sebagai anugerah. Oleh karena itu, prosesi karya ini sangat dibutuhkan bagi semua kalangan masyarakat Muna. Yang kedua adalah mewaspadai modernisasi dan kemunculan masyarakat berisiko, di mana ciri-ciri masyarakat modern ada 3, yaitu yang pertama, berkembangan masyarakat di bawah kendali ilmu, teknologi, dan pemikiran rasional. Yang kedua, perkembangan pesat masyarakat menuju kondisi semakin mengglobal, baik berkaitan dengan wilayah serta ekonomi mikro, intervensi politik maupun pada perkembangan dan penyebaran teknologi. Yang ketiga adalah sebagai akibatnya gerak dalam corak hidup masyarakat tidak mungkin menjelaskan hanya sebatas kepentingan lokal maupun nasional saja, tetapi harus dijelaskan sesuai dengan konteks global. Dalam mewaspadai masyarakat yang berisiko dimunculkan ada 4, yaitu yang pertama, risiko bisa tidak terlihat, tidak bisa diubah, dan berdasarkan pada interpretasi kausal. Yang kedua, risiko diproduksi manusia lewat sumber-sumber kekayaan dalam masyarakat industri. Yang ketiga, risiko berhubungan dengan masyarakat yang mencoba melepaskan radiasi dan pengetahuan masa lalu dengan menganggap nilai dan berharga berubah-ubah dan masa depan. Yang keempat adalah
Risiko tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, serta risiko dan kelas tidak terpisah. Ketiga adalah mengampanyekan sustainable society, di mana ada dua yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendekatan sistem dalam pengolahan lingkungan, dan yang kedua adalah arah pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pendekatan sistem dalam pengolahan lingkungan. Ada 5 aspek di dalamnya. Yang pertama aspek agama. Beribadah bukan hanya berkisar pada hal berdoa, puasa, dan lain-lain, tetapi sudah mengajarkan masyarakat untuk melindungi lingkungan. Yang kedua aspek hukum. Pembangunan ide dan kesadaran tentang penyelamatan lingkungan. Yang ketiga aspek politik. Peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Yang keempat aspek pendidikan, pembentukan watak atau karakter manusia. Yang kelima aspek ekonomi, pembangunan yang mengorbankan segala sumber daya yang ada demi mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua adalah arah pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di dalam berbagai tuntutan yang sering bertuntutan terhadap sumber-sumber tersebut, di mana sumber tersebut ada 4 yang dibahas. Yang pertama adalah keadilan antar generasi. Yang kedua, prinsip keadilan dalam satu generasi. Yang ketiga, prinsip pencegahan dini. Yang keempat adalah prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme sensitif. Kesan dan pesan untuk saya sampaikan kepada Ibu yaitu pada saat pertemuan pertama sampai hari terakhir pertemuan mata kuliah sosiologi lingkungan, menurut saya Ibu termasuk dosen yang rajin, dan cara Ibu mengajar juga bagus karena Ibu mengajar dengan jelas walaupun terkadang kami kurang mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan, tapi itu tergantung dari kita masing-masing. Ibu juga orangnya tegas dan disiplin. Ibu adalah dosen yang baik untuk ditiru karena masih muda sudah menjadi dosen, dan Ibu juga sering memberi motivasi kepada mahasiswa. Walaupun terkadang kami sering mengeluh Zoom-nya terlalu lama karena jaringan, karena suara-suara, tapi terima kasih telah mengajar kami. Saya minta maaf jika saya ada salah kata kepada Ibu, dan Ibu semoga tidak pernah mengeluh untuk memberikan ilmu dan motivasi kepada kami semua. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dan suara-suara dari luar, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.